Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K khususnya untuk farmasi perawat bagian ke-8. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini adalah tentang keperawatan maternitas ya teman-teman. Nyonya W usia 32 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ANC atau antenatal care. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh data status obstetrik G3P2A0, usia kehamilan 24 minggu, tekanan darah 140/80, nadi 92 kali per menit, suhu 36,4 dan respirasi 18 kali per menit. Untuk HPAT atau haid pertama haid terakhirnya tanggal 26 September 2022. Berdasarkan data di atas, kapankah perkiraan tanggal persalinan pada pasien tersebut? A. 3 Juni 2023, B. 13 Juni 2023, C. 23 Juni 2023, D. 3 Juli 2023, atau E. 13 Juli 2023. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini untuk menghitung perkiraan persalinan, kita bisa menggunakan hukum Nigel. Dan berikut ini adalah perhitungannya. Untuk bulan Januari sampai dengan Maret, dari tanggal HPHT-nya di sini untuk harinya kita tambah 7. Kemudian untuk bulannya kita tambah 9 dan tahunnya tetap. Untuk mempermudah perhitungannya di sini kita tulis di bagian atasnya ya teman-teman. Di sini ini untuk hari, kemudian ini bulan, dan ini tahun. Sedangkan untuk bulan April sampai dengan Desember, ini untuk harinya kita tambah 7, bulannya kita kurangi 3, dan tahunnya kita tambah 1. Di sini pada soal diketahui untuk HPHT-nya adalah 26 September 2022. Kita tulis di sini ya teman-teman, 26/9/2022. Karena di sini diketahui bulan 9, berarti kita pakai yang rentang kedua ini ya, antara April sampai dengan Desember. Yaitu harinya kita tambah 7, kemudian bulannya kita kurangi 3, dan tahunnya kita tambah 1. Nah ini tinggal kita jumlahkan saja. 26 ditambah 7 ada 33. Kemudian 9 dikurangi 3 ini ada 6. Dan 22 ditambah 1 23. Jadi perkiraan persalinannya adalah tanggal 33 bulan 6 tahun 2023. Nah karena bulan 6 ini hanya ada 30 hari, jadi kita bulatkan ke bulan berikutnya. Dengan cara bagian hari ini kita kurangi 30, jadinya tanggal 3 bulan Juli tahun 2023. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah sebagai bahan latihan ini nanti pada akhir video kita siapkan latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Itu nanti teman-teman kerjakan dan jawabannya bisa teman-teman tulis pada kolom komentar video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 ini tentang oksigenasi ya teman-teman. Tuan W usia 52 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh data pasien mempunyai riwayat penyakit PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Pasien mempunyai riwayat merokok dan pernah terkonfirmasi COVID-19. Tekanan darah 160/90, nadi 92 kali per menit, respirasi 32 kali per menit, dan SpO2 76%. Dokter menginstruksikan untuk memberikan terapi oksigen dengan konsentrasi di atas 90%. Pertanyaannya, alat oksigenasi apakah yang akan Anda gunakan untuk pasien tersebut? A. Nasal kanul, B. Face mask, C. Rebreathing mask, D. Non-rebreathing mask, atau E. BVM. Dan jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yaitu non-rebreathing mask. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman.
Nah, di sini ada beberapa alat-alat oksigenasi, diantaranya nasal kanul, face mask atau simple mask, RM atau rebreathing mask, non-rebreathing mask, dan BVM. Yang pertama nasal kanul. Nah, untuk nasal kanul ini pemberiannya bisa 1-5 liter per menit dengan tingkat konsentrasi oksigennya adalah 24-44%. Kemudian yang kedua, face mask atau simple mask. Ini pemberiannya 5-10 liter per menit dengan tingkat konsentrasi oksigennya adalah 40-60%. Kemudian RM atau rebreathing mask. Ini pemberian 8-12 liter per menit dengan tingkat konsentrasi oksigen 60-80%. Kemudian NRM atau non-rebreathing mask, ini pemberiannya sama seperti RM, yaitu 8-12 liter per menit, tetapi tingkat konsentrasinya bisa di atas 90%. Kemudian yang kelima, ini ada BVM atau bag valve mask, atau yang dulu biasa disebut dengan ambu bag. Nah, untuk cara pemberian BVM ini ada 3 macam ya teman-teman, yaitu ada yang tanpa oksigen, kemudian ada yang dengan oksigen tapi tanpa reservoir, dan ada yang menggunakan oksigen dan dengan reservoir. Untuk pemberian BVM ini digunakan untuk pasien yang gagal nafas atau yang pernafasannya tidak adekuat. Untuk BVM tanpa oksigen, nah ini tingkat konsentrasinya sama seperti oksigen di udara luar, kurang lebihnya adalah 21%. Sedangkan untuk BVM dengan oksigen tanpa reservoir, ini dapat diberikan dengan 8-10 liter per menit dengan tingkat konsentrasinya adalah 40-60%. Sedangkan BVM dengan oksigen plus reservoir, ini pemberiannya sama, yaitu lajunya 8-10 liter per menit, tetapi tingkat konsentrasinya bisa mencapai 100%. Nah, kenapa pada soal di sini tidak menggunakan BVM? Hal ini dikarenakan pada soal pasiennya ini masih sadar ya teman-teman, dan tidak ada indikasi terjadinya gagal nafas. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita kembali merekomendasikan buat teman-teman untuk sering-sering berlatih tryout, karena selain bisa menambah wawasan, hal itu juga bisa melatih teman-teman dalam memanajemen waktu pengerjaan soal. Salah satu platform penyedia paket tryout untuk persiapan menghadapi seleksi P3K ini adalah platform Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan, diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman mendapatkan 4 paket tryout kemampuan teknis keperawatan, 2 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu tentang keperawatan maupun kesehatan umum. Lalu teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, ini teman-teman tinggal klik saja linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Anda bekerja di poli umum Puskesmas Rawat Jalan. Suatu hari, datang pasien usia 52 tahun yang diantar anaknya untuk periksa. Berdasarkan hasil anamnesa, pasien mengatakan perutnya terasa nyeri, seperti ada ular yang melilit di perutnya. Pasien juga mengatakan terkadang perutnya bisa bergerak sendiri saat pasien tidur. Pasien tampak berkali-kali mengulangi perkataannya tersebut. Anak pasien mengatakan sebelumnya pasien sudah pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan laboratorium dan semua hasil pemeriksaannya normal. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan adanya masalah pada fisik pasien. Pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas, masalah apakah yang dialami pasien? A. Nyeri akut, B. Ansietas, C. Halusinasi, D. Waham, atau E. Harga diri rendah. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu waham. Untuk waham ini terdiri dari beberapa macam, diantaranya waham kebesaran, waham agama, waham curiga, waham somatik, dan waham nihilistik. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, waham kebesaran. Ini adalah keyakinan secara berlebihan bahwa dirinya memiliki kekuatan khusus atau kelebihan yang berbeda dengan orang lain. Sering diucapkan berulang-ulang tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, waham agama, yaitu keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan, diucapkan berulang-ulang dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian waham curiga, yaitu keyakinan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mau merugikan atau mencederai diri pasien.
diucapkan berulang-ulang tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Berikutnya waham somatik, yaitu keyakinan seseorang bahwa tubuh atau bagian tubuhnya terkena penyakit yang diucapkan berulang-ulang tetapi tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, waham nihilistik, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya sudah meninggal. Nah, dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa masalah yang dialami pasien adalah waham somatik. Dan berikutnya ini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ini nanti teman-teman tulis saja jawabannya pada kolom komentar video ini. Oke, Nyonya K usia 22 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ANC untuk pertama kalinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh data status obstetrik G1P0A0, usia kehamilan 12 minggu, tekanan darah 110, nadi 62 kali per menit, suhu 36,4, respirasi 20 kali per menit, dan HPHT 12 Februari 2022. Berdasarkan data tersebut, kapankah perkiraan tanggal persalinan pada pasien? A. 15 Oktober 2022, B. 17 Oktober 2022, C. 17 November 2022, D. 19 November 2022, atau E. 19 Desember 2022. Untuk cara mengerjakannya ini sama seperti yang pada nomor 1 tadi ya teman-teman. Setelah teman-teman kerjakan, teman-teman bisa tulis pada kolom komentar video ini. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.